Selamat datang, dan selamat beribadah, di The Way BSD. Mari hadir, ibadah Kristen sejati. Sesi 1, online dan on-site service, pukul 11 siang WIB. Sesi 2, online service, pukul 19 malam WIB. Mari beribadah bersama kami, baik secara on-site ataupun online. The Way mempunyai visi, menjadi gereja yang visioner dan alkitabiah. Misi The Way, mengajar jemaat, agar memahami dan mengimani, Yahweh sebagai Allah yang Esa, Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menebus dosa manusia, dan Roh Kudus adalah penolong dari Allah, yang akan menyertai sampai akhir zaman. Mengembangkan pelayanan digital, sebagai sarana utama gereja yang kontekstual, dalam mengemban amanat agung Yesus Kristus. Menginspirasi jemaat, agar ikut ambil bagian dalam pekabaran Injil, dengan penekanan pada apa yang Yesus ajarkan, dan yang sesuai dengan panggilannya masing-masing. Mewujudkan jemaat yang memiliki iman yang kuat, dan mampu berapologet untuk membela imannya. Membangun jemaat yang punya perspektif hidup yang benar, seperti yang Alkitab ajarkan, sehingga akhirnya mampu mempersiapkan dirinya, untuk menghadapi kematian yang Tuhan tentukan nanti. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Sekarang tiba saatnya bagi kita sebelum kita masuk dalam penyampaian firman Tuhan. Mari kita datang menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Kita datang dengan penyembahan kita, memberikan penyembahan yang terbaik, karena Dia telah terlebih dahulu memberikan anaknya. Yang terbaik yang Bapa miliki diberikan bagi kita. Dan sekarang saat ini, saat dimana menurut iman kita menantikan kedatangan Roh Kudus. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita. Minta kehadirannya. Roh Kudus, kami mau Engkau hadir di tempat ini. Roh Kudus, kami mau Engkau bukan hanya hadir di tempat ini, tapi juga hadir dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ya, Engkau bekerja di tempat ini ya Roh Kudus. Katakan bersama, Roh Kudus hadir di sini. Segenap hatimu katakan, imani. Mengalir di bait suci, Dia hadir di rumahnya yang kudus. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Segenap hatimu umat Tuhan katakan, Roh Kudus hadir, Roh Kudus hadir
imani, percaya dia mengalir di tempat ini. Mengalir di bait suci. Terpujilah Engkau Roh Kudus. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Katakan karena Roh Allah Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. bagi orang percaya. Katakan bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Tiada yang sukar. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kami, tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Ya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Jemaat Tuhan, segenap hatimu katakan, tiada yang mustahil, tiada bagi yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil, tiada yang. mustahil. Ini iman kami, Tiada yang sukar ini percaya kami. bila Roh Bila Roh Allah ada, turut bila Roh Kudus ada, bekerja. maka dia turut bekerja dalam kehidupan kami, Mustahil memberikan penghiburan, memberikan pertolongan. percaya Karena Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Amin. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil, dan tiada orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari datang menyembah. Oh, kami datang kepadamu. Ini percaya kami, ini iman kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak terima pujian kami. Engkau ajaib, Engkau besar. Segala sesuatu dapat kami lewati, segala sesuatu dapat kami lalui, karena kami percaya Roh Kudus, Engkau menyertai kami. Oh, tiada yang mustahil bagi kami orang yang percaya kepadamu, percaya kepadamu. Haleluya, haleluya. Kalau nggak keberatan, kita datang menyembah sambil bangkit berdiri bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bagimu segala pujian. Nikmati setiap penyembahan anak-anakmu saat siang hari ini. Nikmati setiap ucapan syukur. Nikmati setiap iman anak-anakmu pada saat siang hari ini. Oh, haleluya, 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 haleluya. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak.
melihatmu, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Shalom semuanya, senang kembali di dalam ibadah malam hari ini, ibadah minggu malam. Kita bisa bersama-sama sudah memuji, menyembah Tuhan. Dan sebentar kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, saya mengajak semua satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat segalanya kami boleh ada dalam ibadah online malam hari ini semua karena anugerah-Mu. Ajar kami kebenaran-Mu, Bapa, sehingga lewat firman yang kami dengar dalam ibadah ini membuat kami semakin paham akan kebenaran sejati itu. Sehingga dengan paham kami bisa mengatur langkah kaki kami di sisa hidup ini yang menyenangkan hati-Mu. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Dan dalam ibadah ini, kami mau alaskan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, siapkan hati kita akan dengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya mau bagikan, saya beri tema dari perkataan Yesus, dan juga pengajaran Yesus yang terambil dari Lukas 5 ayat 13, Aku mau engkau tahir. Kenapa saya jadikan perkataan Yesus dalam Lukas 5 ayat 13 menjadi sebuah tema khotbah? Karena memang dalam pelayanan DWBSD, dalam ibadah minggu malam, seri panjangnya adalah kita mau belajar tentang semua perkataan dan pengajaran Yesus. Ini sudah masuk seri yang ke-19. Berarti sudah ada 19 perkataan dan pengajaran Yesus yang sudah kita dengarkan, kita dapatkan. Dan tentu ini baru awal Bapak Ibu. Karena kalau kita melihat saja pasalnya baru Lukas pasal 5. Masih ada puluhan ayat lagi, maafkan saya, puluhan pasal lagi, di mana dalam pasal-pasal itu akan banyak kita temukan perkataan dan pengajaran Yesus. Dan saya akan coba bagikan pelan-pelan kepada saudara. Jadi makanya seri perkataan dan pengajaran Yesus mungkin besar kemungkinan ya itu akan menjadi seri khotbah saya yang terpanjang ya. Karena saya kepengen semua kita menjadi seorang Kristen sejati. Bukan orang beragama Kristen. Sebab saya berani berkata nggak penting itu beragama Kristen. Kristen agamawi itu nggak penting. Buat apa kita rajin baca Alkitab, buat apa kita rajin ibadah, kalau kita nggak bisa mengerti esensi dari beribadah dan baca Alkitab itu untuk apa? Nah, makanya saya coba untuk membuat kita semua menjadi komunitas murid Yesus yang sejati dengan fokus pada perkataan dan pengajaran Yesus. Supaya kita tidak misleading. Supaya kita tidak misunderstanding.
Sebab maafkan saya, banyak komunitas Kristen di luar sana yang tampaknya beragama Kristen, tapi sebenarnya yang mereka tekankan, yang mereka ajarkan, yang mereka jadikan sebuah tradisi itu jauh asap daripada panggang. Jauh dari kebenaran yang Yesus katakan dan ajarkan. Dan saya tidak ingin itu terjadi di komunitas WBSD ini. Mari sama-sama kita akan belajar lebih dalam lagi. Saya akan baca ayat lengkapnya yakni di Lukas 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Inilah konteks ayat lengkap Lukas 5 ayat 13, di mana ada kalimat yang saya jadikan tema, yakni Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Berkali-kali dalam 19 seri selalu ada kalimat ini, Bapak Ibu. Kalimat apa? Kalimat yang berisi, setiap kita mau menafsirkan ayat Alkitab, maka kita harus memperhatikan konteks. Ini nggak mungkin kalimat ini saya hilang, ya. Saya ingin tekankan terus kepada saudara. Paling tidak Bapak Ibu yang mengikuti seri perkataan dan pengajaran Yesus setiap minggu malam bersama WBSD, Bapak Ibu pasti masuk ke otak kiri, otak kanan hatimu, ya. Bahwa kalau kita mau memahami teks Alkitab, kita harus lihat konteks. Nah, konteks Lukas 5 ayat 13 ini tentu ayat di atasnya, ya, yakni ayat 12. Kalimatnya begini. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Inilah konteks ayatnya. Ada seorang yang penuh kusta yang berkata kepada Yesus, "Jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Ya. Kemudian akhirnya muncul ayat 13 tadi. Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Jadi Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan dan dalami perkataan "aku mau engkau tahir", kita lihat ayat 12 tadi. Ada kalimat Tuan. Orang penuh kusta ini memanggil Yesus dengan panggilan Tuan. Kalau kita hanya membaca teks bahasa Indonesia, ya wajarlah orang penyakit kusta ini manggil Yesus Tuan. Karena dia tidak tahu Yesus adalah Tuhan. Gitu kan? Karena dalam banyak kesempatan di Perjanjian Baru, di kitab Injil, murid-murid itu kalau manggil Yesus, memanggilnya dengan panggilan Tuhan, bukan Tuan. Maafkan saya, kalau orang tidak belajar Alkitab, pasti akan memahaminya begitu. Apalagi kalau dia membaca hanya versi terjemahan Indonesia saja. Ada kata Tuan dan ada kata Tuhan. Itu kalau kita berbahasa Indonesia, kata Tuan dan kata Tuhan itu perbedaannya langit dan bumi, Bapak Ibu. Tapi tahukah saudara, kata Tuan di ayat ini itu diterjemahkan dari kata Yunani kurie. Sedangkan kalau Bapak Ibu membaca di kitab Injil manapun, kalau ada murid manggil Yesus dengan sebutan Tuhan, saya berani pastikan mereka juga menggunakan kata kurie. Itulah panggilan murid-murid kepada Yesus yang diterjemahkan di Alkitab berbahasa Indonesia dengan terjemahan Tuhan. Sedangkan si orang kusta ini memanggil Yesus juga dengan panggilan kurie, tapi diterjemahkan menjadi Tuan. Itu yang saya bilang berkali-kali kalau Bapak Ibu sudah mendengarkan saya. Kalau baru pertama kali, pasti nggak akan mengerti dan pasti akan salah paham dengan saya. Tapi itu yang berkali-kali saya katakan bahwa kata kurie ini diterjemahkan oleh Alkitab berbahasa Indonesia menjadi dua kata. Ada yang Tuan, ada yang Tuhan. Dan kata kurie ini adalah kata yang dikembangkan dari kata dasar Yunani kurios. Saya sudah mengajar saudara. Mestinya kalau katanya sama dari kata satu kata Yunani yang sama, yakni kurios atau kurie, kalau diterjemahkan ya menjadi satu kata aja. Terserah deh, mau milih Tuhan atau Tuan. Silahkan. Cuma kalau Bapak Ibu tanya ke saya, contohnya dalam ayat ini, memang kurie atau kurios itu umumnya dipakai untuk memanggil seseorang yang dianggap lebih dituakan, lebih dihormati, lebih punya otoritas, lebih punya wibawa, dan lain sebagainya. Biasanya yang mengatakan
tuan kepada seseorang, itu dia memposisikan diri lebih inferior. Dan orang yang dipanggil tuan diposisikannya sebagai yang lebih superior. Orang kusta ini juga berkata kepada Yesus tuan. Berarti si kusta ini memposisikan dirinya lebih inferior, lebih kecil. Sedangkan Yesus dianggapnya superior. Makanya dia memanggil dengan panggilan kurie atau tuan. Saya sudah mengatakan, ya, saya menerjemahkan kata kurios dan kata kurie itu menjadi kata tuan. Ketika kita memanggil Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan panggilan kurios atau kurie, itu berarti kita memposisikan diri sebagai inferior dan Allah itu sebagai yang superior. Maka kita manggil dia dengan panggilan Tuan. Nggak masalah kan manggil Allah dengan panggilan Tuan. Kenapa? Karena memang Allah adalah Tuan kita, pemilik kita, sedangkan kita adalah umatnya. Sama, memanggil Yesus dengan panggilan Tuan juga nggak masalah. Sebab Yesus memang Tuhan kita. Dia sudah menebus kita bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darahnya. Maka kita adalah umat tebusannya. Maka kita harus memanggilnya dia dengan Tuhan. Sebab kita adalah hambanya. Kan begitu. Ya, tapi ya banyak orang-orang yang mengaku hamba Tuhan nggak ngerti ini. Ya. Ada banyak yang mendengarkan khotbah saya terus mentertawakan khotbah saya. Dengan mengatakan, ada tuh pendeta katanya begitu. Menuju kepada saya. Ya. Yesus dipanggil Tuan, gundulmu gitu. Yesus itu Allah, kok dipanggil Tuan? Ya. Ada banyak saudara, maafkan saya, ya mereka mungkin pendeta, ya memposisikan diri atau menempatkan diri mereka sebagai pendeta. Orang banyak juga memanggil mereka pendeta, tapi pendeta nggak belajar. Ya, kenapa nggak belajar? Ya karena memang kata Yunani kurie atau kurios itu arti dasarnya adalah Tuan. Bahasa Inggrisnya tuh Lord. Coba Bapak Ibu dalami kata Lord dalam bahasa Inggris itu. Kata Lord itu bisa merujuk kepada Yesus atau kepada God. Itu hanya dipakai oleh komunitas Kristen saja. Ya. Tapi secara umum, secara general kata Lord itu ya berarti Tuan, Master. Itulah pengertian kata kurios yang benar Bapak Ibu. Jadi kalau saya mengatakan Yesus adalah Tuan saya, Bapa di surga adalah Tuhan saya sedang mengajarkan yang benar dan beriman yang benar. Ya. Jadi ya, saya kembalikan kepada saudara. Mau dengarkan saya, apa mau mendengarkan orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Silahkan. Pilihan kan ada di tangan saudara, bukan saya. Bagian saya hanya mengajarkan kebenaran dengan bukti-bukti Alkitabiah. Saya nggak pernah mengajar semua saudara dengan modal kesaksian doang. Track recordnya ada. Channel YouTube The Way BSD ini sudah berusia seusia gereja. Khotbah pertama saya di The Way tepatnya di tahun kedua, ya, karena tahun pertama itu di hotel. Jadi kita belum punya alat rekaman segala macam. Tapi mulai usia kita yang kedua, masuk ke tahun kedua, setelah usia setahun, ulang tahun setahun, kita pindah ke ruko dan sejak itu nggak lama kemudian semua khotbah The Way itu direkam. Bisa dicek. Kalau The Way sudah berusia 18 tahun, berusia 11 tahun, maka selama 10 tahun, itu khotbah saya ada rekam jejaknya di dalam channel YouTube The Way BSD. Dan nggak pernah saya berkhotbah tanpa mengeksplor, mengeksploitasi, mengeksegesa teks Alkitab. Dan saya selalu berkhotbah referensinya teks dalam bahasa aslinya. Meskipun saya tidak bilang saya pakar bahasa Yunani, pakar bahasa Ibrani, tapi di tengah keterbatasan saya mau menjadi seorang pengkhotbah yang bertanggung jawab. Nah, silakan. Dengan rekam jejak saya, Bapak Ibu mau mendengarkan saya atau mendengarkan pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Pilihan ada di tangan saudara. Nah, kekasih Tuhan. Bahwa Yesus menyembuhkan seorang penuh kusta dalam konteks ini. Ya. Orang kusta ini bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, kalimat terjemahannya itu yang benarnya adalah, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Jadi kata kurie itu di dalam Lukas 5 ayat 12 tidak diulang 3 kali, hanya sekali. Kurie, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Itu yang paling benarnya. Ya. Jadi akhirnya ketika melihat iman seorang kusta ini, Yesus berkata, aku mau. Ya. Kan kalimatnya kan jika engkau mau, gitu kan? Aku mau, kata Yesus. Jadilah engkau tahir. Ini adalah konteks cerita Yesus menyembuhkan seorang
penuh dengan kusta. Nah, untuk bisa memahami ini kita harus mendalami dulu. Apa yang dimaksud dengan kusta? Hukum Taurat tentang kusta itu ngomongin apa? Saya baca di dalam Imamat 13 ayat 1-3 buat saudara. Allah berfirman, Yahweh berfirman kepada Musa dan Harun. Apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panu, ya, yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu. Dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Jadi kalau ada imam menyatakan bahwa orang tertentu mengidap penyakit kusta, maka orang itu harus dinyatakan sebagai najis. Lanjut, masih di Imamat 13, tapi ayat 45-46. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik. Jadi orang berpakaian kusta dalam hukum Taurat itu nggak boleh pakai baju yang indah. Meskipun dia anak raja. Harus, bahkan raja sekalipun, tapi harus berpakaian cabik-cabik. Rambutnya terurai, nggak boleh diikat, nggak boleh dibasahin gitu ya. Dan lagi ia harus menutupi mukanya. Jadi harus pakai cadar. Sambil dia berseru, najis, najis. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi harus menutupi mukanya sambil berseru, najis, najis. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Imamat 13 ayat 45-46 mengatakan demikian. Jadi orang yang sakit kusta itu dinyatakan najis, dan dia harus mengekspresikan dirinya seperti orang yang najis. Meskipun dia secara finansial punya segalanya. Pakaiannya harus cabik-cabik, rambutnya harus terurai kayak orang tidak diurus, mukanya harus ditutupi dengan cadar. Meskipun mukanya belum kena kusta, baru tangannya saja atau kakinya saja, orang ini harus menutupi mukanya dengan cadar sambil dia berjalan. Kalau dia mau berjalan dengan teriak, najis, najis. Minggir, minggir, orang najis mau lewat. Kurang lebih begitu. Kenapa? Karena orang yang najis ini tidak boleh bersentuhan dengan orang yang tidak najis. Sengaja maupun tidak sengaja. Sehingga supaya dia tidak berdosa membuat orang yang tidak najis menjadi najis karena dirinya, maka dia kalau mau berjalan harus teriak itu. Najis, najis, minggir, minggir. Saya najis. Orang najis mau lewat. Jadi orang yang ada di sekitarnya dengar itu dan dia minggir. Sehingga orang ini yang sedang najis atau sakit kusta ini tidak bersentuhan sengaja maupun tidak sengaja dengan orang lain. Dan itu hukum Taurat yang mengatakan, Bapak Ibu. Ya. Jadi, apa arti tahir? Kita sudah mengerti tadi, orang sakit kusta seperti itu. Orang yang sakit kusta, penuh dengan kusta, ketika ketemu Yesus dalam Lukas 5 tadi berkata, Tuan, Kurie, jika engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Tapi Yesus berkata, aku mau. Tapi bukan sembuhlah engkau. Yesus mau. Karena orang penuh kusta ini kan berkata, jika engkau mau. Yesus bilang, aku mau. Orang kusta ini, jika engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Tapi kata Yesus, aku mau. Bukan kalimat berikutnya, menyembuhkan kamu, tapi aku mau engkau menjadi tahir. Nah, apa arti tahir? Mengapa tahir? Mengapa Yesus nggak berkata, aku mau engkau sembuh? Tapi mengapa engkau tahir? Ini menarik, Bapak Ibu. Nah, sakit penuh kusta, Yesus ingin ia tahir. Nah, kenapa Yesus mengatakan, aku mau engkau tahir, bukan aku mau engkau sembuh? Nah, kata tahir ini diterjemahkan dari kata Yunani, kataristeti. Kataristeti ini berasal dari kata dasar katariso, yang menurut Kamus Strong 2511 berarti I cleanse atau make clean. Saya membersihkan atau membersihkan. Literally, ceremonially, or spiritually, ya. According to context. Maksudnya secara harafiah, atau secara seremoni, atau spiritual. Dilihat konteks ayat itu apa. Di mana. Jadi kata katariso ini, itu berarti saya membersihkan. Membersihkan. Tahir itu artinya membersihkan.
Ketika Yesus berkata, katariso, Yesus ingin mengatakan kepada orang yang penuh kusta itu, aku mau membersihkan. Jadi, kusta itu dianggap najis karena kotor. Badannya kotor, tanda kutip. Ya. Itu bisa secara harafiah, karena orang kusta kan kulitnya jadi putih-putih. Juga bisa bicara spiritual dalam konteks Yahudi, karena orang ini dianggap orang yang sedang kena kutuk, kena dosa. Maka Yesus ketika melihat orang penuh kusta ini beriman, aku tahu Tuhan, jika kau mau, kau bisa menyembuhkan aku. Yesus berkata, aku mau. Aku akan membersihkanmu. Dari apa? Dari kenajisan tubuhmu yang kotor karena kusta itu, dan juga karena kenajisan, karena kutuk dosa yang membuatmu sakit kusta. Jadi inilah konteks orang Yahudi, Bapak Ibu. Hukum Taurat dasarnya kemudian dikembangkan dengan pemahaman dari tafsiran rabi-rabi Yahudi. Sehingga orang yang sakit kusta ini orang yang benar-benar bukan cuma kena sakit penyakit biasa. Pertama, zaman itu mungkin memang belum ada obatnya. Karena yang saya pelajari sakit kusta itu baru ada obatnya ketika saya SD. Ya. Tapi sebelumnya orang sakit kusta ya akan sakit kusta dan basah terus dan akhirnya akan mati dengan sakit kustanya itu. Apalagi tahun di awal-awal Yesus melayani, di abad-abad pertama Masehi. Belum ada obatnya. Jadi makanya orang sakit kusta itu harus dibebat dulu dengan perban, dengan kain, supaya basahnya, luka basahnya itu tidak terlihat, tidak direbung lalat, ulat, kan membusuk itu. Dan karena nggak ada obatnya, ya semakin lama dia akan kondisinya menurun, bau, kotor, ya, dan akhirnya mati dengan sakit kustanya. Itu orang-orang zaman dulu ya menganggap ini orang terkutuk, kasihan sekali nggak ada obatnya. Nangkep Bapak Ibu ya? Mungkin yang lebih ekstrim itu cerita soal Naaman, panglima kerajaan yang sakit kusta dan mendatangi Nabi. Mungkin beda budaya dengan Israel, ya. Tapi Naaman ini sakit kusta, ya. Badannya penuh dengan perban, ya. Mukanya juga mungkin sudah hancur karena kustanya. Tapi dalam budaya yang bukan Israel, dia masih bisa menjadi panglima perang. Ya mungkin oleh raja dia dianggap gimana, tapi karena dia punya kemampuan strategi perang yang mumpuni, maka dia masih terus dipercaya. Ya. Tapi ya tinggal tunggu mati aja karena belum ada obatnya. Makanya ketika akhirnya dia sembuh, dia memberikan hadiah kepada Nabi, tapi Nabi menolak. Nah inilah orang yang sakit kusta itu. Penuh kusta, tapi Yesus malah ingin membuat dia tahir. Kenapa? Karena memang kusta itu bukan cuma penyakit dalam konteks Yahudi, tapi juga bicara soal kekotoran. Karena apa? Karena tubuhnya kotor, menjadi putih, dan juga tubuhnya juga semakin rusak. Dan itu dianggap oleh orang-orang Yahudi bagian dari orang-orang yang terkutuk atau dikutuk Tuhan. Makanya Yesus berkata, aku mau engkau tahir. Aku mau membersihkanmu. Dari apa? Dari kutuk itu. Dari dosa itu. Nah ini yang harus dipahami oleh setiap kita. Coba kita bandingkan cerita ini dengan Injil yang lainnya, Bapak Ibu. Ada di Matius 8 ayat 2-4. Firman Tuhan berkata demikian. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Mirip ya kalimatnya dengan Lukas tadi. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Itu nggak ada di Lukas. Ya. Yesus cuma di Lukas berkata, aku mau engkau menjadi tahir. Tapi kalau di dalam Matius, Yesus mengulurkan tangannya. Tidak pernah ada orang Yahudi mau mengulurkan tangannya pada seorang yang kusta. Kenapa? Saya bilang tadi, kalau tidak sengaja bersentuhan dengan orang kusta, dia menjadi najis. Kalau tidak salah dalam hukum imamat itu 7 hari dia harus mengucilkan dirinya. Baru kemudian dia harus mempersembahkan korban dan akhirnya menjadi tahir kembali. Ini Yesus sengaja mengulurkan tangannya. Menjamah orang itu. Artinya apa?
Yesus menentang. Kalau boleh jujur, hukum Taurat itu. Wah, kalau Bapak Ibu nanti sudah mengikuti seri perkataan dan pengajaran Yesus, terlebih kalau Bapak Ibu, saya bukan promosi ya, tapi ya nggak apa-apa lah dibilang promosi. Kalau Bapak Ibu nanti mau menjadi member dari channel YouTube The Way BSD, ada banyak rahasia-rahasia yang terdalam yang saya dapatkan, tapi tidak akan mungkin saya berani khotbahkan. Kenapa? Karena memang dukungan ayatnya tuh tidak terlalu banyak, ya. Jadi saya mendapatkan itu semua dari perenungan, kontemplasi, meditasi saya dengan Bapa bersama Roh Kudus. Saya mendapatkan jawaban-jawaban yang saya mau bagikan dalam membership itu. Makanya eksklusif, yang mau jadi orang mendengarkan saya aja yang dapat itu. Ya, sebab kalau saya sharing itu, saya publish umum gitu, mungkin banyak orang yang nggak pernah dengar saya akan mengatakan bahwa saya ini pendeta sesat dan lain sebagainya. Nah, silakan Bapak Ibu yang sudah mengikuti saya selama ini, uji saya dengan Roh Kudus. Kan kau harus punya roh yang membedakan roh, kan, uji pengajaran saya. Kalau Bapak Ibu yakin dengan saya dan ajaran saya, ya ikut jadi member, ya. Nggak mahal, cuma 50.000 per bulan. Toh uangnya itu bukan untuk memperkaya saya. Uang itu akan kita putar lagi juga untuk pelayanan. Kita punya pelayanan banyak di lapas, di Polres, di Polsek, ya. Melayani orang-orang yang tidak mampu, yang dalam kondisi kekurangan, ya. Uang itu akan kami pakai terus untuk melayani seperti itu, ya. Nah, dari situ saya akan mengajar banyak, ya. Bahwa Yesus itu bukan membatalkan hukum Taurat, tapi membuat orang yang selama ini hanya membaca Taurat dengan tampilan luarnya saja bisa menemukan kedalaman. Banyak hal, Bapak Ibu. Ya. Dan saya jujur aja belum lama dapatkan ini. Dan saya rindu banget membagikannya. Tapi karena saya sadar bahwa ayat-ayatnya tidak terlalu banyak, maka saya tidak berani untuk mengkhotbahkannya. Karena kalau mengkhotbahkan kan itu didengar oleh banyak orang. Kalau ayatnya nggak banyak, ya tidak dianggap kuat. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengikuti sepak terjang saya, mendengarkan khotbah saya bukan cuma setahun 2 tahun, tapi sudah bertahun-tahun, dan Bapak Ibu selama ini sudah menguji khotbah saya itu memang alkitabiah, bertanggung jawab. Nah, saya mau Bapak Ibu dalam lagi, yuk. Jadi member, dengarkan pengajaran-pengajaran yang saya dapatkan dari kontemplasi saya. Nah, Yesus itu mengulurkan tangannya. Padahal itu melanggar hukum Taurat. Menjamah orang itu melanggar hukum Taurat. Kenapa? Dia membuat dirinya najis. Tapi Yesus lakukan itu. Dan dia berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Sama kayak Lukas 5 tadi. Nah, seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitakan hal ini kepada siapapun. Tapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Sekarang kita coba bandingkan di Injil lain, ya. Lukas sudah, Matius sudah, sekarang Markus. Markus 1 ayat 40 sampai 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut kepadanya. Ia memohon bantuannya, katanya. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Tidak ada kata kurie di situ, tidak ada kata tuan di situ. Langsung, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya. Kalimat ini juga nggak ada di Lukas dan di Matius, ya. Hatinya Yesus tergerak oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, persis seperti yang disampaikan Matius tadi. Menjamah orang itu sama kayak Matius tadi. Dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah, kalimat aku mau, jadilah engkau tahir dikonfirmasi bukan cuma di Markus ini, bukan saja di Matius tadi, dan di nats kita, di Lukas pasal 5. Dan seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Jadi peristiwa ini Bapak Ibu, dicatat oleh semua Injil sinopsis. Di Matius, Markus, dan Lukas yang menjadi teks nats kita. Jadi meragukan kebenaran cerita ini tentu dipertanyakan juga logikanya. Kenapa? Karena ini terdapat dalam 3 Injil, di mana yang menulis adalah orang yang berbeda-beda. Ya. Dan mereka tidak sedang meng-copy paste. Meskipun cerita mereka itu ada banyak kemiripan, tapi kalimat-kalimatnya banyak berbeda. Artinya, mereka bukan cuma meng-copy paste dari Injil yang lain, tapi mereka juga menceritakan pengalamannya. Mungkin dipengaruhi juga oleh cerita dari Injil lain, tapi karena mereka berangkat dengan pengalaman mereka, dari survei mereka, penelitian mereka. Jadi meskipun bercerita tentang peristiwa yang sama,
tapi urutannya bisa berbeda, ya. Bahasanya sangat berbeda. Bahkan urutan-urutan kejadiannya tidak sistematis, bisa berbeda satu dengan lainnya. Tapi benang merahnya kita temukan. Soal kisah ini, ada orang yang penuh kusta yang berkata kepada Yesus, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku atau menyembuhkan aku." Dan kalimat Yesus, "Aku mau engkau menjadi tahir." Haleluya. Jadi aku mau engkau tahir itu memiliki makna dalam, Bapak Ibu. Dengan berangkat dari penyakit kusta yang saya jabarkan kepada Bapak Ibu tadi berdasarkan perspektif orang Yahudi. Pokoknya kalau orang Yahudi itu, kalau ada orang sakit kusta di tengah mereka, atau ada orang Yahudi yang sakit kusta, itu masa depannya udah madesu aja, masa depan suram aja. Jangan harap seperti Naaman. Kalau ada panglimanya Daud sakit kusta, itu langsung ya dipinggirkan, Bapak Ibu. Nggak mungkin bisa menjadi Naaman. Nggak mungkin dia bisa terus menjadi pemimpin. Meskipun dia hebat sekalipun, kalau kusta, itu menurut hukum Taurat, dia harus diasingkan. Dianggap najis. Sampai kustanya sembuh. Ya tentu kustanya sembuh itu butuh proses panjang. Sekali lagi saya bilang, sampai beberapa tahun yang lalu ketika saya kecil aja, orang sakit kusta itu nggak ada obatnya. Susah ada obatnya. Ya basah terus aja. Ya, tergantung dia daya tahan tubuhnya gimana. Kalau dia dapat makanan, suplemen tidak baik, ya dengan luka yang basah itu, bau dan berulat itu ya lama-lama tentu akan menggerogoti kesehatan yang lain. Mati pasti. Ya. Makanya yang paling simpel dulu kalau orang sakit kusta itu belum parah, itu dipotong bagian yang kustanya itu. Dengan harapan tidak merambat ke tempat yang lainnya. Tapi kalau kustanya sudah menyebar ke seluruh tubuh, mau gimana? Kalau sudah kena muka, kena kuping, mau dipenggal kepalanya gitu kan mati. Kalau cuma jari jemari, masih jari jemari, biasanya dipenggal, Bapak Ibu. Sambil berharap kustanya belum menyebar kemana-mana. Nah, apa kalimat makna terdalam dari kalimat aku mau engkau tahir ini? Yang pertama, itu pernyataan kehendak dan kuasa Yesus. Yesus mau menyembuhkan, itu yang harus kita tekankan dalam konteks cerita ini. Dengan mengatakan aku mau, Yesus menunjukkan kehendaknya yang penuh belas kasih untuk menyembuhkan orang kusta itu. Hati Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Kita yang menjadi murid Yesus, yang lagi belajar perkataan dan pengajaran Yesus, ini mestinya kita introspeksi diri. Apakah kita juga punya hati yang penuh dengan belas kasihan seperti Yesus? Ya, makanya dalam komunitas The Way, BSD, saya selalu mengajak. Misalnya, kalau ada keluarga, jemaat kita yang kita tahu sedang susah, secara finansial juga mereka sedang lagi kesusahan. Saya tuh mengajak. Ya. Bukan berarti saya mau lepas tanggung jawab. Enggak, saya mau mengajak jemaat. Untuk apa? Untuk memiliki belas kasih juga. Ya. Kayak contoh kemarin, ada jemaat kita, belum lama berjemaat di The Way. Belum sampai 2 tahun, 1 tahun lebih sedikit. Karena satu dan lain hal, akhirnya sang suami meninggal kemarin. Ya. Saya juga baru tahu karena baru setahun gitu ya. Dan saya kan tipikal gembala yang saya bilang, sebenarnya punya hati gembala atau punya jiwa gembala itu saya bukan di situ. Saya kan guru, saya ngajar. Jadi style saya mengembalakan itu ya tidak seperti gembala-gembala yang memang panggilannya gembala. Yang mengunjungi rumah-rumahnya, jemaatnya, rajin gitu ya. Saya berusaha cuman nggak ke situ. Ya. Jadi yang yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu, bahwa ada jemaat yang belum lama berjemaat di kita tiba-tiba meninggal, dan saya baru tahu kondisinya ya masih berjuang lah. Ya. Yang menjadi tumpuan adalah sang suami yang kemarin meninggal ini. Istrinya ibu rumah tangga, benar-benar punya 3 anak gadis. Saya baru tahu juga. Saya tahu dia sakit, tapi saya tidak tahu bahwa sudah 3 bulan dia tidak kerja karena sakitnya itu. Saya pikir ketika dia sudah sembuh, sudah keluar rumah sakit, dia terus bekerja. Ternyata tidak. Mungkin saja dia tidak punya penghasilan selama 3 bulan itu. Meninggal. Ya, perkenanan Tuhan lah. Kita sudah beriman, sudah berdoa. Tapi Tuhan izinkan yang
lain yang tidak seperti yang kita harapkan. Tentu saya nggak perlu nanya ya. Ini biaya pemakaman dalam konteks di Jakarta kan nggak seperti di kampung. Kalau di kampung mungkin karena rumahnya besar-besar ya, jenazah bisa diinapkan di rumah. Ini rumah keluarga yang saya maksudkan, rumah petakan, ngontrak, ya kiri kanannya padat. Nggak mungkin bawa mayat ke dalam rumah kontrakan itu. Kan begitu. Kemudian biaya di Jakarta meskipun ya dibilang ada subsidi, ya faktanya beli tanah makam aja lumayan di daerah Serpong. Itu pun yang wilayah untuk memakamkan orang Kristennya sudah sangat terbatas. Puji Tuhan masih bisa dapat tempat. Ya. Itu kalau ngarepin keluarga ini yang istrinya tentu nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena memang mereka sendirian. Mereka punya keluarga besar yang satu kampung, ya, satu daerah di wilayah Indonesia Timur, tapi ya tidak dekat lah. Waktu sakit itu istrinya 16 hari di rumah sakit sendirian. Dihubungi keluarga-keluarganya, nggak ada yang bisa bantu. Ada 1-2 orang, cuman nggak bisa diharapkan. Jadi pas datang, ya terus istrinya ini bisa ke rumah dulu, barang 2 jam, 3 jam, ya beresin semua pekerjaan rumah, terus kembali lagi ke rumah sakit. Intinya memprihatinkan. Meninggal malam, dikubur nggak bisa langsung, berarti terus ditaruh di rumah duka. Ya, ini pengalaman pertama juga The Way, bukan memakamkan atau melayani kedukaan, karena biasanya keluarga-keluarga yang lain yang menyiapkan semuanya. Kami hanya melayani saja. Ini penghiburan, ibadah penutupan peti, bahkan sampai pemakaman. Kami memang siap melayani itu. Dan saya kalau ibadah-ibadah seperti itu mengharamkan menerima berkat. Apapun itu. Ya. Saya juga berharap sih rekan-rekan sekerja saya di The Way juga begitu. Ya, tidak nerima apapun yang disebut dengan amplop. Saya kembalikan. Kalau nanti berikutnya mau ibadah penghiburan, ibadah syukur, ya kalau orang Jawa kan ada 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Meskipun saya tidak ajarkan begitu, tapi kalau mereka mau ngadakan ya, kalau disiapkan berkat, ya kita terima. Tapi kalau pemakaman, mendoakan, itu ya pelayanan lah saudara. Masa ada orang kedukaan, terus kita sebagai pendeta datang melayani, masih bermimpi, berharap mendapatkan amplop persembahan kasih. Itu kebangetan banget itu. Itu kalau saya. Ya. Jadi biasanya kita cuma melayani seperti itu, tapi karena keluarga ini keluarga yang secara ekonomi juga lagi berjuang, tiba-tiba kehilangan suami, papa yang juga menjadi satu-satunya harapan hidup mereka. Ini kita belum tahu nih. Saya belum bicara lagi dengan istri dan ketiga anaknya ini gimana. Ya. Sebab ya tentu tidak ada pemasukan lagi kan. Kedepannya gimana? Ya. Saya lagi bergumul dan berdoa juga. Tapi pasti ada jalan keluar nanti. Nah, ketika mereka meninggal itu ya harus ditaruh di rumah duka. Peti. Ya, meskipun peti ada yang harganya murah tapi kan jutaan juga. Ya. Mandikan formalin. Ya. Terus ya tetek bengek lainnya. Ambulans, tanah makam. Wah, itu biayanya bukan 1 juta 2 juta Bapak Ibu. Ya. Tapi saya berinisiatif. Oke, ya kita handle meskipun ya gereja kami bukan gereja besar gitu. Dan saya mengajak jemaat lain, bukan gereja tidak ada dana, meskipun kita masih terbatas, ya kita siap lah. Kalau kita siap berarti kan gereja siap. Tapi saya mengajak jemaat untuk juga mau ambil bagian, supaya apa? Supaya belajar gitu, punya hati belas kasihan kepada sesama. Puji Tuhan ada beberapa yang merespon. Saya nggak pernah lihat nominalnya. Saya nggak peduli dengan nominalnya. Saya cuma ingin kalau ada momen seperti ini mengajak jemaat untuk ikut ambil bagian. Karena memang saya mau mereka juga punya hati belas kasihan kepada sesama. Jadi saya bersyukur saya punya, meskipun belum banyak ya, hanya beberapa nama yang tergerak
Tapi paling tidak apa yang sudah saya bagikan selama ini lewat khotbah, lewat sharing apapun, ada yang sudah merespon dengan baik. Yang berikutnya, Yesus menunjukkan kuasanya. Kalimat aku mau juga menegaskan kuasa Yesus sebagai anak Allah yang diutus Bapa. Dengan kata-katanya saja, Yesus mampu menyembuhkan penyakit yang dianggap sangat serius pada saat itu. Tidak tersembuhkan pada masa itu. Nah, ini menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa atas penyakit kusta. Yesus punya kuasa. Namanya nama di atas segala nama. Makanya kita percaya pada nama Yesus itu. Yang berikutnya, kalimat aku mau engkau tahir memiliki makna pemulihan sosial dan relasional. Pemulihan status sosial itu penting, Bapak Ibu. Kalimat aku mau engkau tahir itu, aku mau engkau dibersihkan, aku mau membersihkan kamu. Itu bicara juga pemulihan status sosial. Sebab saya bilang tadi, dalam masyarakat Yahudi pada saat itu, orang yang menderita kusta diisolasi dan dianggap najis. Penyembuhannya tidak hanya penyembuhan itu tidak hanya memulihkan kesehatan fisik, tapi juga memulihkan orang tersebut ke dalam komunitasnya. Karena selama dia kusta, dia dijauhkan dari komunitasnya. Sehingga memungkinkan mereka untuk kembali ke rumahnya, berinteraksi dengan orang rumahnya, keluarganya, dan juga komunitasnya, atau secara umum kepada orang-orang lain. Kalau orang sudah tahir, dinyatakan tahir, maka dia bisa bersosialisasi lagi. Selama dia masih najis, jangankan orang lain, keluarganya saja harus menjauhkan diri. Suami kusta, punya istri yang sangat mencintai, dia terima suaminya apa adanya. Tapi si istri ini nggak boleh secara hukum dan juga adat dan budaya untuk terus bersama dengan suaminya ini. Kenapa? Sebab kalau dia bersama dengan suaminya maka dia najis. Kalau dia punya anak, terus dia meluk anaknya, gendong anaknya, nyuapin anaknya, bersentuhan dengan anaknya najis. Nangkep Bapak Ibu? Kalau anaknya itu main-main sama teman-temannya juga jadi najis. Kalau teman-temannya itu dipeluk orang tuanya, dimandiin orang tuanya menjadi najis. Ini jadi bisa kayak bola salju. Gara-gara satu orang kusta yang masih berada di sebuah rumah, di suatu desa, maka seluruh desa bisa najis, Bapak Ibu. Itu makanya orang kusta itu diusir. Meskipun istri ini sangat mengasihi dan mencintai suaminya, mau menerima suaminya apa adanya, tapi nggak boleh secara adat dan agama saat itu. Maka dia merelakan suaminya untuk tinggal di luar desa, di luar kota, di kubu-kubu pengasingan. Disupport dengan berkat aja, bawain makanan, segala macam, tapi nggak boleh bersentuhan. Jadi dengan Yesus menahirkan orang ini jadi bisa diterima lagi. Status sosialnya dipulihkan. Kemudian juga pemulihan relasional tadi saya bilang. Dengan menyembuhkan kusta, Yesus juga menghapus stigma sosial yang melekat pada penderita kusta. Dengan menunjukkan bahwa belas kasih dan cinta kasihnya melampaui batas-batas sosial dan budaya. Itu menunjukkan kepada murid-muridnya. Ya, bahwa kita nggak boleh pandang orang ya karena keadaannya. Meskipun itu diatur agama, ya nanti saya jelaskan lebih panjang lah. Ya, hukumnya ada, nggak boleh bersentuhan dengan orang kusta. Tapi esensi hukum itu turun menjadi sebuah aturan agama, itu harus dipahami kedalamannya. Ya. Buktinya Yesus itu bukan saja menyentuh orang itu, tapi mau memegang orang itu. Berarti Yesus mau bersentuhan dengan orang yang sakit kusta yang di zamannya menurut agama dan juga adat budaya itu diharamkan. Yesus menabrak aturan semua tadi. Jadi belas kasih kita harus melintasi yang namanya dimensi sekat-sekat agama. Kalau kau baru bisa mengasihi orang yang seagama, berarti kau belum seperti Yesus. Kalau kau hanya bisa mengasihi orang yang satu suku, maka kau belum seperti Yesus meskipun kau beragama Kristen. Nah, kasih kita, belas kasih kita, itu harus bisa melintasi segala sekat-sekat tadi. Rasa belas kasih itu harus bersifat universal. Kita bisa tunjukkan dan bagikan kepada siapa saja. Kasihilah sesamamu manusia. Kalimat aku mau engkau tahir memiliki makna simbolisme rohani juga. Kehendak Yesus untuk menyucikan. Dalam konteks rohani, kusta sering dilihat sebagai simbol dosa, saya bilang tadi. Kutuk.
Nah, penyembuhan kusta oleh Yesus bisa dilihat sebagai gambaran bagaimana Yesus datang untuk menyucikan umat manusia dari dosa. Penyataan jadilah engkau tahir dapat diartikan sebagai kehendak Yesus untuk menyucikan dan memulihkan hubungan manusia dengan Bapa. Aku mau membersihkan kamu. Kau kan kena dosa kan? Kau kena kutuk dosa kan? Kau penuh dengan dosa kan? Aku mau membersihkan kamu. Supaya apa? Supaya hubunganmu dengan Bapa bisa dipulihkan. Kalimat aku mau engkau tahir juga merupakan tindakan iman. Orang yang mendekati Yesus dan memohon penyembuhan menunjukkan iman yang besar. Ya. Engkau dengan menyembuhkan mereka, Yesus meneguhkan bahwa iman mereka tidak sia-sia dan bahwa dia merespon dengan tindakan nyata. Jadi, si kusta ini, si penderita kusta yang penuh kusta ini, itu juga punya tindakan iman yang harus kita ikuti, kita pelajari, dan kita contoh. Kan normalnya orang yang kusta itu akan berjalan di tempat keramaian dengan tadi pakaian tercabik-cabik, rambut terurai, dan pakai cadar sambil teriak, najis, najis, orang najis mau lewat. Dia sadar dia najis, dia nggak boleh bersentuhan dengan orang lain. Nggak boleh menghampiri orang lain. Nggak boleh ngajak ngomong orang lain. Dan kalaupun dipaksa, nggak mungkin ada orang yang mau merespon dia. Tapi ketika orang kusta ini sadar siapa yang lewat dekat dia, yakni Yesus, yang dia juga sering dengar, orang yang penuh dengan kuasa, sanggup menyembuhkan banyak orang, dianggap guru oleh banyak orang, dianggap tabib oleh banyak orang, maka dia memberanikan diri. Tuan Kurie, aku tahu kau sanggup menyembuhkan aku kalau kau mau. Ini kan butuh tindakan keberanian iman. Berapa banyak kita yang berani beriman kepada Yesus, berani beriman kepada Bapa juga. Kita seringkali nggak berani melangkah dengan iman. Orang kusta ini yang menurut hukum, budaya, keadaan saat itu nggak mungkin sembuh dari kustanya, akan terus diasingkan, dianggap najis. Orang ini memberanikan diri. Andai kata dia minder, andai kata dia seperti orang kusta lainnya, dengan stigma-stigma tadi dia hanya diam saja, dia tidak akan sembuh. Tapi ketika dia mengekspresikan imannya, memohon belas kasihan Yesus, Yesus berkata, aku mau engkau tahir. Maka sembuhlah dia dari kustanya. Jadi kalimat tahir atau katariso itu menjelaskan kepada kita bahwa fokus Yesus bukan cuma pada kesembuhan fisik, Bapak Ibu. Kesembuhan fisik itu bagi saya materi, bagi saya duniawi. Sembuh dari sakit jantung, dari umur 40 tahun, vonis dokter akan mati karena jantungnya sudah kolaps, terus diberikan mujizat. Itu hanya bersifat materi, duniawi. Karena umur manusia juga kalau udah dari 40 tinggal 30 tahun lagi paling kalau panjang. 40 tahun lagi kata Mazmur Musa 80 tahun. Habis itu mati. Jadi kesembuhan fisik itu ya bersifat fana. Nggak selamanya kita akan sehat kan. Hari ini sakit, kita mengalami kesembuhan fisik, kita mengalami mujizat, tetap aja kita akan mati. Karena manusia ditentukan pasti untuk mati. Jadi fokus Yesus bukan cuma pada kesembuhan fisik kalau dalam konteks yang saya bagikan selama khotbah ini tadi. Melainkan pemulihan. Pemulihan relasi dengan sesama dan juga dengan Bapa. Itu yang fokus dilakukan Yesus ketika dalam melayani si orang penuh kusta ini. Soal kesembuhan gampang. Tapi kalau sembuh terus nggak ada pemulihan dengan orang lain, nggak ada pemulihan dengan Bapa, buat apa? Maka kalimat Yesus, aku mau engkau sembuh, bukan begitu. Aku mau engkau tahir. Sebab bukan saja kalau tahir kau akan sembuh, tapi juga kau akan bersih. Sehingga hubunganmu dengan sesama dan terlebih dengan Tuhan bisa dipulihkan. Jadi bukan fokus pada hal yang materi atau duniawi. Ini yang juga saya harapkan dari Bapak Ibu yang mendengarkan saya di khotbah ini. Jangan fokus pada yang namanya sifat materi, duniawi, fisik. Mau itu kesehatan, berkat uang. Itu kan materi semuanya. Kok hari ini punya uang, bisa beli emas, ya paling berapa lama kita nikmati emas dengan cincin yang harganya mahal seperti pengacara top itu katanya satu cincinnya harganya belasan miliar dan lain sebagainya. Karena beliannya, karatnya berapa puluh atau mungkin berapa ratus karat, saya nggak tahu lah. Berapa lama dia bisa pakai dan bangga dengan jari jemarinya. Udah mati dicopotin, saya yakin disimpan sama anak-anaknya. Sehingga dia mati, dia nggak bawa cincin lagi. Dan andai kata keluarganya sudah sangat kaya raya, sehingga cincin bapaknya itu akan dipakai terus di peti matinya, yang mati juga nggak bisa menikmati lagi. Paling kalau ada orang jahat
tahu dikubur dengan masih pakai berlian yang harganya belasan miliar atau puluhan miliar, kuburannya nanti akan dibongkar. Berliannya dicuri. Ya. Seperti yang kita dengar banyak hal terjadi di daerah-daerah. Jadi, ayo kita fokus pada pemulihan. Ya. Inilah kenapa Yesus berkata, aku mau engkau tahir itu. Makanya ada kalimat ini berikutnya. Ya. Kalau kita baca Lukas 4 ayat 14. Kita baca tadi natsnya kan ayat 13 kan. Konteksnya ayat 12 kan. Sekarang kita coba baca ayat 14-nya. Yesus melarang orang itu yang sudah disembuhkan tadi, yang sudah ditahirkan tadi. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada para imam. Dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Sebagai bukti bagi mereka. Bukan sebagai bukti bagi Yahweh atau bagi Bapa. Sebab yang menyembuhkan itu Bapa. Lewat anaknya Yesus. Kok begitu Pak? Ya karena Yesus berkali-kali berkata, aku tidak mungkin melakukan apapun yang tidak diperintahkan Bapa kepadaku. Aku datang ke dunia ini untuk melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi ketika dia juga menyembuhkan si orang kusta ini, itu karena kehendak Bapa yang Yesus tahu untuk dia lakukan. Jadi ini dilakukan Yesus agar orang ini mengalami hubungan relasional yang lebih baik lagi, dipulihkan dengan sesama. Dan mengikuti agama akhirnya bisa dipulihkan juga dengan Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang membuat agar orang kusta itu nggak boleh datang menyembah dia. Karena Tuhan ingin sedang mengajarkan kebenaran kepada orang Israel. Bagaimana orang Israel itu harus datang kepada Tuhan dengan kudus tadi. Maka dibuatlah aturan-aturan orang kusta itu nggak boleh datang ibadah karena belum kudus, karena masih najis. Tapi orang Israel tuh fokus pada hal itu. Akhirnya orang kusta dijauhkan. Meskipun ada aturannya, orang kusta itu najis, ya. Tapi mestinya orang Israel karena belas kasihan itu tetap mengasihi mereka. Seperti Yesus udah tahu aturannya nggak boleh, tapi karena ini berdasarkan belas kasihan. Belas kasihan itu menjadi DNA kemanusiaan. Melintasi tadi tembok-tembok suku, agama, ras, golongan. Makanya saya sedih orang Kristen hari ini melihat ada banyak orang Palestina hidup susah di Rafah sana. Itu nggak peduli sama sekali. Sedihnya sama dengan banyak orang yang bukan Kristen di Indonesia ini yang ketika Israel diserang, terus banyak rakyatnya juga yang kemarin disandera dan mati, tidak ada empatinya sama sekali. Mereka itu berarti mengasihi sesama manusia berdasarkan agama, perspektif mereka. Belum mengasihi sesama manusia dengan tulus. Saya bilang kalau mengasihi manusia dengan tulus itu melintasi apapun juga. Bukan gereja kita juga akan kita sayangi. Bukan suku sama-sama kita sayangi. Bahkan warna kulit berbeda pun kita sayangi. Gak seperti kebanyakan banyak orang. Rasis. Kafir-kafirin. Orang yang beda agama, beda perspektif. Sesat-sesatin. Meskipun beragama Kristen sama tapi ajarannya beda. Sesat. Bedakan. Jauhkan sama apa yang dilakukan Yesus. Orang najis ini dilarang untuk bersentuhan. Tapi Yesus malah mengulurkan tangannya. Untuk menyentuh orang itu. Jadi di atas segalanya Bapak Ibu. Jadilah orang yang seperti Yesus yang mau memulihkan hubungan dengan siapa saja. Maka saya berharap Bapak Ibu yang ikuti saya, dengarkan saya khotbah setiap hari Minggu. Bahkan mungkin sudah jadi membership dari channel YouTube kami. Sehingga nanti per Juni ini setiap hari akan dapat ajaran yang tajam dari saya. Jangan sampai Bapak Ibu yang sudah seperti ini, tapi sama sesama masih mengkotak-kotakan. Yang Chinese hanya mengasihi keluarga yang Chinese saja, yang Jawa hanya yang Jawa saja, yang Batak hanya yang Batak saja. Maafkan saya, kalau itu masih kau lakukan, kau belum menjadi seorang murid Yesus. Dan Bapak Ibu ketika Yesus berkata, tunjukkan dirimu kepada imam-imam dan berikan persembahan sebagai tanda bahwa kau sudah ditahirkan. Itu kalau kita baca hukum pentahiran dari sakit kusta itu di Imamat 14 panjang banget Bapak Ibu. Bukan sehari 2 hari.
Berbulan-bulan baru akhirnya bisa dinyatakan kau tahir dan boleh kembali ke komunitas. Diterima oleh komunitas. Jadi aturannya memang seperti itu Bapak Ibu. Makanya Yesus bilang tadi, jangan kemana-mana juga. Jangan teriak-teriak dulu, ketemu imam. Karena aturannya memang begitu. Ya. Imamat 14 kalau kau baca, jelimet sekali. Yang harus dia lakukan untuk memberikan persembahan korban tuh ngejelimet sekali. Dan gak bisa dalam 1-2 hari itu berminggu-minggu. Coba cek Imamat 11, nanti baca ya. Karena panjang, Imamat 11 tuh ngomongin semuanya tuh, dari ayat pertama sampai ayat terakhirnya itu ngomongin soal pentahiran dari sakit kusta, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendalami kalimat, aku mau engkau tahir dari perkataan dan pengajaran Yesus, Yesus tuh ingin kita membawa pemulihan hubungan dengan sesama. Yesus ingin tuh mencontohkan dirinya kepada kita. Bahwa aku ini loh contohlah gitu loh ya. Bahwa aku kepengen itu kok kalian tuh seperti aku gitu loh. Memulihkan hubungan, nggak ada masalah, nggak ada gap, nggak ada jurang, nggak ada sekat hubungan dengan siapapun. Ya. Hubungan dengan sesama itu harus melintasi perbedaan budaya. Budaya itu bisa bahasa, suku, bahkan kondisi, status ekonomi sosial kita. Nggak boleh gitu. Ketika kita kaya, kita hanya boleh berhubungan dengan sesama orang kaya. Nggak boleh gitu. Kalau kita jadi orang beragama Kristen, hanya boleh berhubungan dengan orang beragama Kristen. Sehingga yang bukan beragama Kristen, kita nggak boleh berhubungan, nggak boleh berteman. Jadi pemulihan hubungan dengan sesama itu harus melintasi perbedaan budaya, kondisi, dan juga agama. Coba list pertemananmu. Ada nggak teman-temanmu yang Islam? Ada nggak teman-temanmu yang Buddhis? Ada nggak teman-temanmu yang Hindu? Bahkan ada nggak list dalam pertemananmu? Ada orang-orang yang agnostik, yang ateis, yang tetap kau temani. Jangan sampai di list pertemananmu semuanya orang-orang Kristen saja. Kalau demikian, maka esensi Kristen sejati, esensi ajaran Yesus belum kau pahami. Menjadi terang, menjadi garam, itu bukan cuma di lingkup gereja doang. Menjadi terang dan garam, justru kata Yesus harus di tempat-tempat yang penuh dengan kegelapan. Dan tempat kegelapan itu ada di luar gereja. Yesus menabrak semua aturan-aturan adat, budaya, termasuk hukum Taurat. Sebab apa? Sebab hukum Taurat itu kedalamannya adalah kasih. Hukum yang terutama yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, hukum yang sama dengan yang pertama tadi, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Orang Israel terlalu kaku. Memang hukum itu Tuhan yang berikan lewat Musa. Tapi mereka nggak ngerti-ngerti juga. Mereka terbatas pada, oh kalau udah melakukan hukum ini aku udah benar. Enggak. Ada orang kusta, mereka terapkan najis, diasingkan, dianggap terkutuk. Lupa esensi kasih itu. Mestinya kalau kedapatan orang kusta, ya udah orang kusta itu harus dianggap najis. Dipisahkan dulu. Tapi kita harus mengasihi. Kita harus berempati, menolong, bukan dijauhi. Nah orang Israel itu, kalau ada saudaranya yang kena kusta, itu otomatis dibuang, kayak nggak ada harganya lagi, nggak dianggap lagi. Mestinya kalau mereka paham hukum yang terutama itu. Meskipun aturannya, si saudara kita yang kusta ini najis, nggak boleh bersama-sama, diatur sedemikian rupa. Mestinya, bukan cuma keluarganya, tapi secara komunitas. Ditolong, diselamatkan, sampai bisa sembuh, sampai bisa pulih. Kalaupun harus mati, mati bukan dengan kesendirian. Mestinya kan ada caranya. Sehingga mereka meskipun tidak bisa berpelukan dengan orang yang normal, tapi mereka tidak merasa sendirian dan dikucilkan. Karena meskipun berbeda perlakuan dengan orang-orang normal lainnya, mereka masih dianggap keluarga, dianggap saudara, dianggap sesama manusia
oleh seisi desanya. Semoga apa yang saya sampaikan sebagai hamba Tuhan di ibadah ini mencerahkan saudara, dan semoga saudara menjadi pengikut Kristus yang sejati. Hari ini kita belajar perkataan dan pengajaran Yesus, bahwa memulihkan hubungan dengan sesama itu harus melewati dimensi perbedaan budaya, kondisi agama. Kalau kita mau berbelas kasih dengan sesama manusia, itu nggak boleh ada sekat-sekat lagi. Semua manusia, laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, hitam, putih, Kristen, bukan. Kita harus mengasihi, sebab mereka adalah sesama manusia. Sama-sama gambar dan rupa Allah. Semoga diberkati dan jadi pelaku firman. Tundukkan kepala, kita doa. Mengucap syukur, kami sudah belajar perkataan dan pengajaran Yesus. Aku mau engkau tahir. Diingatkan bahwa bicara mengenai perkataan Yesus, aku mau engkau tahir, itu bukan berarti Yesus fokus pada hanya kesembuhan, tapi lebih dalam daripada itu, yakni pemulihan. Pemulihan hubungan dengan sesama terutama. Sehingga orang yang kusta kalau sudah dipulihkan hubungannya dengan sesama, dia bisa mulai membangun kembali hubungan pribadinya dengan Tuhan. Bisa beribadah di rumah ibadah, bisa beribadah ke bait Allah. Dalam konteks zaman dulu, nggak mungkin orang bisa punya pemahaman iman yang benar tanpa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan di rumah ibadah, sinagog, atau di bait Allah. Kenapa? Karena belum ada Alkitab seperti yang kita punyai. Orang saat itu tahu hukum Taurat dari cerita lisan turun-temurun, terutama disampaikan oleh orang-orang tua, terutama rabi-rabi, ahli Taurat, orang yang beragama, imam-imam yang disampaikan di rumah ibadat atau di bait Allah. Kalau hari ini kami punya Alkitab, maka kami mau belajar, Bapa. Belajar kebenaran-Mu secara pribadi lebih lagi. Mampukan kami menjadi pelaku firman, bukan cuma cakap jadi pendengar firman. Mampukan kami bisa memulihkan hubungan dengan sesama manusia tanpa kami bedakan dengan sekat-sekat apapun. Orang berbeda iman dengan kami, berbeda pandangan dengan kami, berbeda warna kulit dengan kami, berbeda bahasa, budaya, apapun dengan kami, semuanya berbeda. Kami mau tetap mengasihi mereka. Bahkan orang paling berdosa sekalipun yang kami tahu, kami juga mau berbelas kasih dengan mereka. Sebab kami mau mencontoh Yesus, guru dan teladan kami, yang ketika bertemu orang yang penuh dengan kusta, bukan saja mau merespon dengan menyapa balik, tapi mengarahkan tangannya, mengulurkan tangannya untuk memegang orang kusta itu. Padahal saat itu, hukum menyentuh orang kusta adalah sesuatu yang sangat fatal, sangat vital. Tapi Yesus tabrak. Kenapa? Karena dia punya belas kasih kepada orang yang penuh dengan kusta ini. Mampukan sekali lagi Roh Kudus, mampukan kami benar-benar bukan cuma cakap dan tahu, tapi juga jadi pelaku-pelaku firman. Dan sebagai respon kami, sebagai ucapan syukur kami memberikan persembahan syukur kami. Dan ini minggu pertama di bulan yang baru, bulan Juni, kami juga mau beberapa kami mengembalikan persepuluhan. Bagian yang bukan milik kami yang harus kami kembalikan kepada Tuhan lewat gereja kami, lewat The Way ini. Maka kuduskan tangan kami, sehingga setiap bentuk persembahan, berapapun nominalnya, ucapan syukurkah, persembahan mingguankah, persembahan buah sulungkah, bahkan beberapa kami yang mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, biarlah tangan kami dikuduskan, rupiah persembahan kami dikuduskan, sehingga kalau kami beri dengan sungguh, dengan ucapan syukur, maka persembahan kami ini seperti dupa yang harum, wangi-wangian yang harum, yang sampai ke surga dan menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya apa yang kami tabur itu yang kami tuai. Kami percaya ukuran yang kami pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali kepada kami. Maka terimalah persembahan syukur kami ini yang kami berikan kepadamu dengan syukur, sukacita, dengan pemahaman juga. Kami tidak bisa balas segala kemurahan-Mu. Ini hanya tanda wujud kami bersyukur kepadamu. Terimalah persembahan kami. Haleluya. Bapak Ibu, biji mata Tuhan, beri yang terbaik. Jangan datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa. Saya bukan ngemis-ngemis persembahan saudara, maafkan saya. Saya bukan level begitu. Saya mengajar saudara, jangan sampai kau beribadah, jangan sampai kau mendengarkan firman Tuhan dengan tangan hampa. Kau harus memberikan. Latihlah sebagai perbuatan imanmu. Selama masih ada kesempatan, berilah yang terbaik kepada Tuhan. Bukan masalah nominal, berilah yang terbaik dengan sukacitamu kepada Tuhan. Lakukan itu,
maka hidupmu akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Percayalah, firman Tuhan mengatakan demikian. Selamat memberi, dan God bless you. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku bawa yang terbaik bagimu. Dengan segenap hati kan aku nyatakan rasa syukurku untuk kebaikanmu. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku berikan tubuh, roh, dan jiwaku. Di atas mezbamu kan aku korbankan yang ku miliki semuanya untukmu. Ini persembahanku, ucapan syukurku, seluruh hidupku kan ku berikan bagimu. Tuhanku, sucikanlah persembahanku, jadi dupa yang harum menyenangkanmu. Tuhanku, terimalah. Terima kasih buat persembahan saudara. Biarlah apa yang kau tabur itu yang kau tuai, dan kita semakin hari semakin bisa hidup yang menjadi kesukaannya Tuhan. Dan sebelum kita akhiri, saya mengajak kembali saudara untuk terus join dalam setiap program kami. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sudah sampaikan tadi, setiap hari ya, kalau Bapak Ibu menjadi member dari channel YouTube The WBSD, program Langit Baru, setiap hari Bapak Ibu akan dapat materi pengajaran dari saya, gitu ya. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita ada 2 kali ibadah. Jadi kalau memang kau diberkati oleh style saya, gaya saya, dan kau sudah uji cara saya mengajar, isi pengajaran saya apakah benar apa tidak. Nah, kalau kau menganggap sudah benar, kau diberkati, Roh Kudus mengatakan bahwa saya hamba Tuhan yang baik, maka ikuti pengajaran ini, jadi member, kau akan lebih dalam lagi nanti mendapatkan kebenaran. Gitu ya. Saya tidak paksa, silakan uji ya. Bapak Ibu harus menguji setiap roh kan, juga termasuk ujilah setiap yang saya ajarkan. Termasuk ujilah saya secara pribadi. Biarlah ketika kau menguji, kau bisa akhirnya menyaring mana yang kau dengar, mana yang kau ikuti, mana yang mau kau pahami. Ya, jangan semua yang namanya pendeta kau telan mentah-mentah ajarannya. Banyak di sana pendeta jadi-jadian. Gitu saudara ya. Saya tidak menuduh siapapun. Itu juga bisa ditujukan ke saya. Maka ujilah setiap pendeta termasuk saya. Maka milikilah roh yang membedakan roh. Gitu ya. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Bapak buat hari ini. Kami belajar banyak di minggu pertama di bulan Juni ini. Bagaimana kami harus memahami lebih lagi apa yang Yesus lakukan. Di atas segalanya, meskipun Yesus melakukan mujizat dengan menyembuhkan yang sakit kusta ini, tapi sebenarnya dari kalimat Yesus, aku mau engkau tahir, Yesus sebenarnya ingin agar orang yang kusta mungkin sudah bertahun-tahun, mungkin sudah puluhan tahun, itu mengalami pemulihan hubungan dengan sesamanya. Dan dari pesan yang kami dengar di ibadah minggu malam ini, kami mau belajar untuk menjadi pribadi yang benar-benar memiliki hubungan yang pulih dengan sesama. Sesama itu artinya sesama manusia, tanpa ada sekat-sekat atau kami batasi dengan tembok-tembok yang kami bangun sendiri. Kami mau belajar mengasihi orang yang bukan Kristen. Kami mau belajar mengasihi orang yang bukan sesuku kami. Kami mau belajar mengasihi orang yang berbeda apapun dengan kami. Kami mau belajar mengasihi mereka sebab mereka adalah umat-Mu, sesama kami manusia. Dan Tuhan perintahkan kami untuk mengasihi mereka seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Mampukan kami Roh Kudus, bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Berkati Indonesia, berkati semua gerejamu,
agar gerejamu semua diberkati, hamba-hamba Tuhan diberkati, The Way juga dalam kasih Tuhan, dalam anugerah Tuhan, sehingga setiap program pelayanannya di digital setiap hari. Berarti mulai Juni ini ada setiap hari ada 2 program, satu untuk membership, satu untuk umum. Berarti kalau di total dalam seminggu, kami mungkin ada belasan program di channel YouTube kami, di pelayanan digital kami. Belum Instagram, belum TikTok. Yang kalau dinilai berarti mungkin ada puluhan dalam setiap minggu apa yang kami lakukan. Kami tidak mau bangga menjadi gereja yang relatif masih kecil tapi punya pelayanan digital yang luar biasa. Tapi kami mau benar-benar melakukan ini karena kami sadar waktu kami terbatas. Dan ini yang kami bisa beri, Bapak. Yang kami bisa beri dengan apa yang kami miliki. Kami mau melakukan segala sesuatu mulai dari hal kecil yang tidak perlu menunda-nunda. Kami bisa lakukan segera. Maka tolong kami, mampukan kami, agar komunitas ini semakin jadi berkat bagi sesama, jadi berkat bagi banyak orang, dan komunitas ini juga, gereja kami ini bisa memuliakan Tuhan di atas segala-galanya. Kerinduan kami bukan saja berkumpul di bumi, tapi berkumpul di surga bersama semua keluarga besar dari The Way BSD. Ampuni segala dosa kami, Yesus Kristus Allah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kasih Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkat dari surga. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis mesra intim dengan Roh Kudus, selalu menyertaimu mulai malam hari ini sampai nantinya. Maranatha, ketika kita semua dijemput di awan-awan kemuliaan, dan di bawahnya kita masuk dalam kerajaan surga, di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, untuk bertemu dengan Yesus, muka demi muka, selama-lamanya, di dalam kekekalan. Yang diberkati, yang percaya katakan dengan iman. Amin. Haleluya. God bless you. Terus semangat dalam Tuhan. Maju terus. Minggu ini, bulan baru ini, minggu dan bulan baru, penuh berkat, melimpah dari surga buat saudara, dan jadilah berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. God bless